Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bersama saya, Winnie. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal TPS kuantitatif UTBK tahun 2022. Langsung aja kita cek videonya. Soal nomor 1. Barisan -1 A -9 B adalah barisan geometri. Nilai A dikali B adalah, seperti kita ketahui, barisan geometri adalah barisan yang memiliki ciri khas yaitu rasio yang sama. Rasio dari suatu barisan geometri bisa dicari dengan suku yang di kanan dibagi dengan suku yang di kiri dari dua suku yang berurutan. Maka jika barisan tersebut barisan geometri, artinya B per -9 harus sama dengan -9 per A. Atau kalau kita kali silang langsung kita peroleh A dikali B sama dengan 81. Soal nomor 2. Barisan -1, A, -9, B dan seterusnya adalah barisan geometri. Hasil bagi suku kelima dengan suku kedua barisan tersebut adalah, karena barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio yang sama, artinya suku ketiga dibagi suku kedua harus sama dengan suku kedua dibagi suku pertama. Maka -9 per A sama dengan A per -1. Kalau kita kalikan silang diperoleh A kuadrat sama dengan 9 atau A sama dengan plus minus 3. Nah, dari sini kita bisa menentukan rasionya. Ingat, rasio itu suku yang di sebelah kanan dibagi suku yang di sebelah kiri dari dua suku berurutan. Artinya rasionya bisa dicari lewat A per -1 U2 dibagi U1. Kalau A-nya 3, maka diperoleh rasionya 3 dibagi -1. Dapatnya -3. Kalau A-nya -3, kita akan peroleh rasionya -3 dibagi -1 yaitu 3. Sehingga rasionya adalah 3 atau -3. Karena yang ditanyakan di soal adalah suku kelima dibagi suku kedua, berarti A dikali R pangkat 4 dibagi A dikali R. Atau sama saja dengan R pangkat 3. Nah, di sini jawabannya ada 2. Kalau R-nya 3 diperoleh R pangkat 3-nya adalah 27. Sedangkan kalau R-nya -3 diperoleh R pangkat 3 sama dengan -27. Jadi jawabannya -27 atau 27. Soal nomor 3. -1, A, -9, B dan seterusnya adalah barisan geometri. Hasil pengurangan suku kelima oleh suku pertama adalah, pada soal sebelumnya kita sudah peroleh kalau A-nya 3 maka rasio dari barisan tersebut adalah -3. Sehingga barisan tersebut menjadi -1, 3, -9 dikali dengan -3 karena tadi rasionya adalah -3. Sehingga hasilnya 27 dikali -3 hasilnya -81. Sedangkan jika A-nya adalah -3,
kita peroleh rasionya adalah 3. Sehingga barisan itu adalah -1, -3, -9. Kita kalikan dengan 3, -27 kalikan dengan 3, -81. Sehingga diperoleh ternyata suku kelima dari barisan tersebut adalah -81. Suku pertamanya adalah -1. Maka U5 dikurang U1 adalah -81 dikurang -1. Atau -81 plus 1 hasilnya -80. Soal nomor 4. Segitiga ABC siku-siku di B, titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC siku-siku di D. Sudut ABD adalah 30 derajat, panjang BD sama dengan 3, dan ABDE merupakan jajar genjang. Besar sudut BAE adalah, perhatikan gambar, besar sudut ABD adalah 30 derajat. Ingat pada jajar genjang, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Artinya, besar sudut BAE ditambah sudut ABD sama dengan 180 derajat. Karena sudut ABD sudah ada di soal yaitu 30 derajat, maka besar sudut BAE adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat yaitu 150 derajat. Soal nomor 5, segitiga ABC siku-siku di B, titik D terletak pada sisi AC sehingga segitiga BDC siku-siku di D. Besar sudut ABD adalah 30 derajat, panjang BD adalah 3, dan ABDE adalah jajar genjang. Yang ditanya panjang AC adalah, perhatikan gambar, di soal dikatakan segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Karena besar sudut ABD adalah 30 derajat, maka kita bisa menyatakan bahwa besar sudut DBC adalah 60 derajat. Karena jumlahnya 90 derajat. Maka sekarang kita perhatikan segitiga BDC. Segitiga BDC adalah segitiga siku-siku di D. Panjang BD adalah 3. Maka dengan menggunakan tan 60 derajat sama dengan, ingat tangan adalah depan per samping. Sehingga tangan 60 derajat sama dengan depannya adalah DC, sampingnya adalah BD. Sehingga tan 60 derajat sama dengan DC per 3. Kalau kita kalikan silang diperoleh DC sama dengan 3 dikali tan 60. Tan 60 derajat adalah akar 3, maka DC sama dengan 3 akar 3. Selanjutnya perhatikan segitiga siku-siku ABD dengan cara yang sama menggunakan tangan 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan AD per 3. Sehingga panjang AD adalah 3 dikali tangan 30 derajat. Yaitu 3 dikali sepertiga akar 3. Hasilnya AD adalah akar 3. Maka panjang AC adalah AD tambah DC. AD-nya akar 3, DC-nya 3 akar 3, maka
panjang AC adalah 4 akar 3. Soal nomor 6 sama seperti soal nomor 4 dan nomor 5. Hanya saja pertanyaannya adalah luas jajar genjang ABDE adalah. Perhatikan gambar, kita sudah punya panjang BD yaitu dari soal panjang BD adalah 3. Sedangkan panjang AD sudah kita peroleh dari soal nomor 5 yaitu akar 3. Sekarang untuk mencari luas jajar genjang ABDE, kita bisa menggunakan rumus alas kali tinggi. Alas jajar genjang adalah 3. Sedangkan tingginya adalah akar 3. Maka luasnya 3 akar 3. Soal nomor 7. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 1 min x kuadrat dan gx sama dengan 3 min 3x. Apsis terkecil semua titik potong fungsi f dan g adalah. Untuk mencari apsis titik potong, kita tinggal samakan fx dengan gx. 1 min x kuadrat sama dengan 3 min 3x. Semua kita bawa ke sebelah kiri sehingga menjadi 1 min x kuadrat min 3 plus 3x sama dengan 0. Atau diperoleh min x kuadrat plus 3x min 2 sama dengan 0. Kedua ruas saya kalikan dengan min 1. Diperoleh x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan persamaan tersebut. Diperoleh faktornya adalah x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Atau x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Maka apsis terkecilnya adalah x sama dengan 1. Soal nomor 8. Soal ini sama seperti soal nomor 7. Hanya saja pertanyaannya adalah integral gx min fx dx adalah. Integral dari gx min fx dx sama dengan integral dari 3 min 3x dikurang 1 min x kuadrat dx. Atau integral dari 3 min 3x min 1 plus x kuadrat dx. Kalau kita rapikan, hasilnya adalah integral dari x kuadrat min 3x plus 2 dx. Nah, sekarang kita integralkan. Ingat integral pangkatnya bertambah 1. Maka integral dari x kuadrat min 3x plus 2 dx adalah sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2 x kuadrat plus 2x plus c. Soal nomor 9. Soal ini masih sama seperti dengan soal nomor 7 dan 8, tetapi yang ditanyakan adalah luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh grafik F dan G serta sumbu Y adalah. Pertama kita buat dulu sketsa gambarnya. Saya akan membuat garis Y sama dengan GX sama dengan 3 min 3X. Kalau kita substitusikan X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 3. Sehingga garis tersebut melalui 0,3. Kalau kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan garis, maka diperoleh 0 sama dengan 3 min 3X atau 3X sama dengan 3 diperoleh X sama dengan 1. Berarti garis tersebut juga melalui titik 1,0. Kemudian kita buat gambar garis yang melalui
0,3 dan 1,0. Ya, garisnya seperti ini. Kemudian kita buat gambar kurva Y sama dengan 1 min X kuadrat. Kurva ini akan terbuka ke bawah dan memiliki puncak di 0,1. Jadi gambarnya seperti ini. Maka luas daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh F dan G serta sumbu Y adalah daerah yang saya arsir, yaitu yang ini. Untuk mencari luas daerah yang diarsir bisa dilakukan dengan menggunakan integral atau dengan cara mencari luas segitiga yang dibatasi oleh titik 0,0, 1,0 dan 0,3, kemudian dikurangi dengan luas daerah 1, saya sebut L1. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang kedua. Jadi di sini saya tidak menggunakan integral. Maka luas yang diarsir adalah luas segitiga dikurangi L1. Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah 1, tingginya adalah 3. Dikurangi luas daerah 1, yaitu yang melengkung. Nah, di sini kita gunakan rumus. Jadi perhatikan bahwa kalau kita punya parabola yang gambarnya seperti ini, maka luas daerah yang diarsir itu selalu 2/3 dari luas persegi panjang A kali B. Maka luas daerah 1 adalah 2/3 dikali 1 dikali 1. Diperoleh 3/2 dikurang 2/3. Kalau kita samakan penyebut diperoleh 9 min 4/6, hasilnya 5/6. Soal nomor 10. Jumlah dua bilangan adalah 72. Apabila bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, hasilnya 2 dan sisanya 3. Maka berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Kita misalkan kedua bilangan tersebut adalah A dan B, dengan A lebih kecil dari B. Kemudian di soal dikatakan jumlah dua bilangan adalah 72, maka A plus B sama dengan 72. Kemudian di soal juga dikatakan bahwa bilangan yang besar dibagi dengan bilangan yang kecil, hasil baginya adalah 2 dan sisanya 3. Karena bilangan yang besar adalah B, maka kita bisa menuliskan menjadi B sama dengan A dikali 2 ditambah sisanya 3. Atau B sama dengan 2A plus 3. A plus B sama dengan 72. Di sini B-nya akan saya ganti dengan hasil dari yang sebelumnya. Jadi disubstitusi. B-nya diganti dengan 2A plus 3. Maka A plus B sama dengan 72 bisa dituliskan menjadi A plus 2A plus 3 sama dengan 72. 3A plus 3 sama dengan 72. 3A sama dengan 72 dikurang 3 yaitu 69. Maka diperoleh A sama dengan 69 bagi 3 yaitu 23. Untuk mencari B, kita substitusikan nilai A tersebut ke B sama dengan 2A plus 3. Karena tadi A-nya 23, maka B sama dengan 2 dikali 23 plus 3.
B sama dengan 46 plus 3, hasilnya B sama dengan 49. Maka selisih kedua bilangan adalah B min A sama dengan 49 dikurangi 23 yaitu 26. Ya adik-adik, itu tadi pembahasan soalnya. Silahkan kalau ada pertanyaan isi kolom komentar. Oh iya, ini masih bagian yang pertama, nanti ada bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.